Baik, selamat pagi anak-anak semua. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini di Social Studies tentang The Influence of Location Geologic. Nah, ini adalah materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Ya, kita akan membahas pengaruh-pengaruh dari lokasi geologis. Baik anak-anak, sama seperti lokasi astronomis dan geografis, lokasi geologis juga mempunyai beberapa pengaruh atau dampak ya. Geological location has several impacts for Indonesian, both nature and social economic. Jadi hampir sama, ini ada juga pengaruh secara lingkungan atau alam dan pengaruh secara sosial ekonomi masyarakatnya. Kita lihat ya. Nah, anak-anak, salah satu aspek dalam lokasi geologis adalah sirkum pegunungan atau mountain circle. Kita lihat. Nah, kalian masih ingat ini sirkum apa saja? Ya, yang merah adalah garis sirkum Mediterania, sedangkan yang biru adalah garis sirkum Pasifik. Nah, salah satu akibat ya atau dampak dari lokasi geologis adalah dari segi sirkum pegunungan ya, Indonesia ada banyak erupsi gunung berapi, volcanic eruption ya. Kita sudah sering dengar seperti misalnya letusan Gunung Merapi, letusan Gunung Sinabung ya. Itu adalah dampak secara alam yang diakibatkan oleh adanya jalur pergunungan ini. Kemudian ada juga tsunami ya, tsunami yang diakibatkan oleh letusan gunung. Kok bisa sih ada tsunami letusan gunung? Ya bisa ya. Ini diakibatkan oleh gunung berapi yang ada di lautan seperti Gunung Krakatau. Nah, letusannya bisa menimbulkan tsunami. Nah, selain dua hal tersebut, ada juga dampak atau pengaruh bagi kehidupan masyarakatnya. Coba bisa kalian sebutkan nggak? Apa dampak atau pengaruh jika suatu tempat mempunyai banyak gunung berapi? Ya, betul ya, tanahnya jadi subur. Nah, karena tanahnya subur, maka banyak masyarakatnya yang bekerja di bidang pertanian. Baik, kalau tadi dari segi sirkum pegunungan, kita lihat dari segi zona ya. Kita lihat di sini. Nah, masih ingat ya? Ini adalah zona atau daerah Indonesia. Ada dangkalan Sunda, dangkalan Sahul. Kemudian yang ada di lingkaran merah ini, masih ingat apa namanya? Ini adalah daerah zona peralihan ya, yaitu suatu daerah yang di masa lampau tidak bergabung dengan daratan Eurasia maupun dengan daratan Australia. Kalau Sunda kan, dangkalan Sunda bergabung dengan daratan Asia, sedangkan kalau Sahul dulu bergabung dengan daratan Australia. Apa sih dampak atau pengaruhnya? Kita lihat ya. Nah, ada berbagai macam tipe hewan di Indonesia. Nah, untuk daerah di dangkalan Sunda itu mempunyai hewan-hewan yang serupa dengan di benua Asia. Contoh, di sini ada harimau dan ada elephant atau gajah. Ini disebut juga dengan hewan asiatis. Kemudian kita lihat lagi. Untuk daerah-daerah di zona peralihan yang di masa lampau mereka tidak bergabung dengan benua manapun, itu ada beberapa hewan khasnya. Salah satunya adalah komodo dan anoa. Sedangkan hewan khas dari zona dangkalan Sahul ya atau zona Australis, ini salah satu contohnya adalah burung cendrawasih. Baik, sekarang kita bahas dari sisi lempeng atau plate. Kita lihat ya. Nah, ini adalah garis pembagian lempeng-lempeng yang ada di Indonesia. Ada lempeng Indo-Australia, kemudian ada lempeng Eurasia, dan ada lempeng Pasifik. Ya, jika kita lihat di sini ya bahwa sebagian besar pulau besar di Indonesia masuk dalam lempeng Eurasia, sedangkan pulau Papua atau Pulau Irian masuk dalam lempeng Indo-Australia. Apa saja sih dampaknya? Nah, anak-anak, salah satu dampak dari negara kita berada di antara tiga lempeng ini adalah sering terjadi gempa bumi. Nah, tapi ini berbeda ya.
Kalau tadi yang di sirkum pegunungan itu adalah gempa bumi yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi, maka di sini ini adalah gempa bumi tektonik ya, bukan gempa bumi vulkanik. Kemudian juga sering terjadi tsunami. Nah, tsunami ya, kok bisa sih terjadi tsunami? Iya, tsunami ini terjadi jika lempeng-lempeng yang bertemu di dasar lautan itu bergeser, itu bisa menimbulkan gelombang yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Bagaimana proses terjadinya gempa bumi tektonik serta tsunami? Ya. Nah, perhatikan. Perlu kita review lagi, bumi itu tersusun atas beberapa lapisan. Yang pertama adalah inner core atau inti bumi. Ini adalah sebuah zat yang sangat panas. Kemudian di atasnya ada outer core, ada mantel, dan ada crust. Nah, lapisan antara mantel dan crust ini disebut juga dengan nama litosfer. Nah, ini ya. Tuh. Nah, sekarang perhatikan. Yang berwarna biru tua ini adalah ocean atau samudra. Sedangkan yang berwarna coklat ini adalah daratan atau benua. Nah, di bawah samudra dan benua ya, ada lapisan disebut juga dengan nama crust. Untuk yang di bawah samudra namanya ocean crust. Nah, kemudian untuk lapisan di bawah crust ini ada litosfer ya. Nah, yang merah ini litosfer untuk samudra dan yang biru litosfer untuk benua. Nah, karena perhatikan, litosfer ini selalu bergerak ya. Mereka bergerak secara kontinu. Jadi setiap tahun itu ada gerakannya. Nah, kemudian untuk yang litosfer satunya warna biru ini juga selalu bergerak. Nah, seperti ini. Nah, dalam keadaan seperti ini, kedua litosfer ini bertemu dan berhimpitan. Apa akibatnya jika mereka bertemu dan berhimpitan? Bisa terjadi namanya patahan ya, patahan atau crack. Nah, ini anak-anak jadi patahan atau crack. Nah, patahan ini bisa mengakibatkan crust yang ada di atasnya ikut bergetar. Nah, seperti ini ya. Nah, jika patahannya terjadi di samudra ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya gelombang besar ya. Getaran yang ada di dasar samudra mengakibatkan terjadinya getaran yang mengakibatkan adanya gelombang besar yang ke arah daratan. Nah, hal ini yang disebut juga dengan nama tsunami. Sedangkan jika patahannya ada di bawah benua ya, maka itu bisa mengakibatkan benua menjadi bergetar. Nah, ini yang disebut juga dengan nama gempa bumi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tsunami yang berasal dari laut ya, itu diakibatkan oleh adanya gempa bumi yang ada di dasar samudra. Nah, gempa bumi tersebut membuat laut bergelombang dan mengirimkan ombak besar ke arah daratan. Baik, terima kasih anak-anak.